Karena Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, bayi yang lahir itu lahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidani, orang tuanya bikin dia Yahudi, au yunasirani, atau menjadikan Nasrani, au yumajisani, atau jadikan Majusi. Awalnya ini baik nih anak, kata Allah, fitrah, siap menerima kebenaran. Di antara mana fitrah dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ruhaili, siap menerima kebenaran. Terus yang membuat melenceng apa? Yang membuat dia jadi ahli dunia, ya orang tuanya. Enggak, ini anakku ini anak baik Ustadz, cuma nih gara-gara salah pergaulan, akhirnya dia ngedrugs, pakai obat-obat terlarang. Iya, yang nawarin itu bandar, tapi serangan bandar tidak akan masuk ke hatinya kalau orang tuanya membangun benteng yang kokoh, yang bernama iman, yang bernama tauhid, yang bernama nama-nama dan sifat-sifat Allah, sehingga anak itu selalu muraqabatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, saudaraku yang Allah muliakan, Imam Nawawi itu punya orang tua, khususnya ayah, yang punya peran besar. Ya, ayah beliau orang soleh. Ayah beliau orang soleh, rajin ibadah. Rajin ibadah. Ini peran ayah besar dalam keberkahan anaknya. Ayahnya itu rajin ibadah, rajin bertakarub kepada Allah. Dan ayahnya itu selalu menjaga diri dan keluarganya dari harta haram. Ayahnya punya toko, itu beliau nggak mau jual hal-hal yang haram, nggak mau. Jangankan hal yang haram, yang syubhat aja nggak mau. Nggak mau. Dan selalu mendukung anaknya Imam Nawawi, Yahya ini. Selalu mengirim makanan kepada anaknya. Jadi walaupun anaknya udah besar, itu selalu disupport. Sehingga anaknya nggak mikir apa-apa. Yang penting belajar. Belajar buat karya. Nggak nyusahin anaknya. Dan contohnya banyak dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Tapi mari kita lihat dari angle yang berbeda. Ketika sekali lagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di usia 10 tahun. Kisah itu. Kisah nggak mau diajak main. Hanya mau belajar aja. Hanya mau dengan Al-Quran saja. Sampai nangis. Lalu dilihat oleh Syekh Yasin bin Yusuf. Lalu masih ingat? Lalu Syekh Yasin bin Yusuf memberitahukan ayahnya. Fadzakara dzalika liwalidih. Lalu bicara sama ayahnya Imam Nawawi. Faharasa alaih ila an khatam al-Quran. Maka semenjak dikasih tahu, Syekh dinasehatin oleh Syekh Yasin bin Yusuf, itu ayahnya begitu semangat mendampingi Yahya anaknya. Imam Nawawi kecil sampai beliau khatam Al-Quran, hafal dan khatam Al-Quran sebelum balik. Ini peran ayah mendampingi anaknya, bukan hanya kasih fulus atau kasih uang.
dan berpikir semuanya baik-baik saja. Lo enggak. Kasih nafkah itu hanya satu dari tanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Peran ayah penting. Peran ayah sangat penting. Akhirnya Yahya yang akhirnya dikenal dengan Imam Nawawi khatam Quran sebelum balik, sebelum Akil balik. Dan setelah itu kita tahu bersama-sama ayahnya membawa beliau ke Damaskus di usia 19 tahun. Dibawa. Qadima bi walidi ila Damaskus. Dari Nawa dibawa ke Damaskus, suruh belajar. Suruh belajar. Di madrasah Rawahiyah. Jadi ayahnya yang ngarahin, yang dampingi. Dan kita tahu bersama bahwa beliau pun haji sama ayahnya. Ayahnya ngajak haji. Terus kita tahu beliau sakit ketika haji. Sakit sampai hari Arafah sakit. Itu berarti yang ngasuh siapa? Ayahnya. Peran ayah itu penting dalam keberkahan seorang anak. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, bagi kita yang laki-laki yang sudah jadi ayah atau yang baru jadi suami tapi belum jadi ayah atau masih jomblo, camkan baik-baik ini. Kalau ingin keberkahan dalam keluarga kita dan kita pengen anak yang berkah, ayah harus ada dan harus ngerti gimana ngarahin. Lihat, ini kuncian. Beliau hafal kok. Dan ayahnya itu suka bawa Imam Nawawi kecil Yahya itu ke tokonya kan. Bawa ke tokonya. Dibawa ke tokonya. Diajak ke toko. Faja'ala la yashtagil fil bay' wa shira' 'anil Qur'an. Tapi ayahnya nggak menyibukkan anaknya untuk bantuin jual beli tokonya. Ada anaknya suruh dekat dengan Al-Quran aja. La yashtagil fil bay' wa shira' 'anil Qur'an. Baik dan syira' atau jual beli itu tidak menyibukkan dia dari Al-Quran. Artinya mungkin dijelaskan, suruh ngeliat nih gimana cara menjual, lihat karakter pembeli, belajar kehidupan, tapi nggak sampai memalingkan anaknya dari Al-Quran. Dan kita tahu bersama betapa banyak yang membuat anak-anak jauh dari Al-Quran ya bapaknya, ayahnya nggak pernah ngarahin, ayahnya nggak pernah ngajak, dan bahkan anaknya dibuat sibuk dari Al-Quranul Karim. Anaknya justru diarahkan ke hobi bapaknya, yang kalau kita jujur lebih banyak buang-buang waktunya, yang kurang bermanfaat. Tapi karena ayahnya obses, jadi anaknya harus ikut. Padahal dia lupa setiap rupiah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kenapa anaknya nggak diajak ke hal yang lebih bermanfaat? Hal yang lebih besar. Hal yang memberikan keberkahan. Jadi sebenarnya anaknya jadi gila dunia itu karena bapaknya. Obsesi bapaknya. Obsesi bapaknya. Kecuali kalau hobinya bermanfaat. Hobinya ada dalil bahwa ini membawa keberkahan dan seterusnya. Atau ada edukasi. Kalaupun masalah dunia bermanfaat, ada edukasi. Tapi sampai melalaikan. Dan akhirnya si anak jadi ahli dunia. Lihat, bapaknya Imam Nawawi bawa anaknya ke tokonya. Tokonya kan jual beli, duniawi ini. Tapi
tidak disibukkan dan akhirnya menelantarkan Al-Quranul Karim. Tidak disibukkan dan akhirnya menelantarkan Al-Quranul Karim. Dibawa ke tempat yang duniawi, tapi ada tujuan untuk melihat kehidupan, untuk mengerti ilmu tentang kehidupan, jual beli, dagang, biar menajamkan intuisi dagangnya kalau memang diperlukan ke depan. Kalau misalnya saya meninggal, ini anak harus ngerti gimana cara dagang. Tapi fokus utamanya kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus utamanya adalah bagaimana berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Karena ini petunjuk. Jadi benar-benar dibawa ke sini, dibawa ke sini, dibawa ke sini. Ini bapaknya yang ngajak ke sini. Dan lihat pilihannya Damaskus tepat. Dan disitulah beliau ketemu ulama-ulama besar. Beliau ketemu guru-guru beliau, misalnya Imam Ishaq bin Ahmad, Asy-Syafi'i. Lalu nanti sekali lagi beliau ketemu murid-muridnya Ibnu Salah. Dan terus berkembang. Ini kan akarnya apa sih sampai beliau bisa berguru sama misalnya Abu Hafs Umar bin As'ad, lalu Abul Fatah Umar bin Bundar, lalu Abdurrahman bin Nuh, ya, itu nama-nama besar. Itu bisa berguru dan seterusnya. Ini kan ayahnya awalnya TikTok, ke sini, ada ke sini, ke sini. Ayahnya ngerti pattern gimana bawa anaknya ke sini. Sama kayak misalnya ayah kita pakar matematik. Nah, dia pengen anaknya jadi pakar matematik. Dia kan tahu ini sekolah mana yang matematikanya bagus. Lalu kursus matematik terbaik mana? Anak saya harus privat sama siapa nih? Kalau saya salah satu cara ngedukung saya atau sebelum belajar langsung dari saya, tahu. Lalu harus masuk kampus mana? Tahu ayahnya. Anak saya ingin jadikan pakar matematik. Kampusnya mana ya? Itu kalau di Indonesia. Kalau di luar tahu siapa yang lebih unggul. Tahu. Ayahnya dokter, profesor jantung misalnya. Tahu. Dari sini kemana? Fakultas kedokteran yang sesuai dengan anak saya kemana? Habis dari situ ngambil di mana lagi? Spesialisasinya di mana? Tahu. Mengerti. Dan begitu juga semuanya. Nah sekarang kita bahas skala prioritas deh. Yang bisa nolong kita dalam kubur ini apa? Kira-kira anak saya jadi pakar apa kalau yang bisa nolong saya dalam kubur? Betul. Tidak semua jadi ustadz atau ulama atau dai dan sebagainya. Tapi basic agama harus ada. Kalau mau berkah. Betul Nabi SAW mengatakan al-mu'minil mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Mu'min yang satu dengan mu'min yang lain ibarat satu bangunan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan bangunan itu ada semen, ada baja ringan, ada bata, ada air, ada pasir dan lain sebagainya. Tapi untuk memiliki anak yang berkah, imannya kan harus kuat, akidahnya harus kuat, ketakwanya harus kuat. Nah itu tanggung jawab bapaknya itu. Betul Nabi SAW bersabda dalam Bukhari, wal mar'atu ra'iyatun mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladi. Wanita itu penanggung jawab dan akan ditanya tentang anaknya dan rumahnya. Tapi bukankah Nabi juga bersabda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin. Nah istri dan anak-anak kan anggota kita. Kalian akan ditanya dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang kalian pimpin.
Kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin. Dan khususnya pada hari-hari ini, saudaraku. Hari-hari ini, hari-hari yang nggak mudah, hari-hari yang berat, hari yang turun. Ini semua keluarga butuh figur pemimpin. Seluruh keluarga. Istri kita, anak-anak kita butuh figur. Yang tahu pola, yang bisa mengarahkan, yang bisa menenangkan, yang punya ilmu, yang bisa meyakinkan, bukan hanya kasih kalimat-kalimat biasa, meyakinkan bahwa ini yang terbaik, bahwa insya Allah kita bisa ngelewatin ini, Allah akan kasih pertolongan buat kita. Tapi ingat, Allah kasih pertolongan kan tadi kita jelaskan ayatnya, harus benar-benar ada perjuangan. Maka ayah harus tahu kita harus kemana nih. Ini toko kita akan tutup kalau kondisi begini terus sampai bulan depan. Berarti kita harus berjuang dari sisi A, sisi B, sisi C. Dia ngerti. Sehingga yang di belakangnya juga, oh ya benar-benar yakin. Kenapa? Oh tenang, pemimpinnya. Ya simpel aja lah, saudaraku. Kalau pilot udah gemeter, udah nangis, lalu suaranya disampaikan, pilotnya bingung, saya bingung kita mau kemana nih penumpang, kira-kira penumpangnya gimana? Ya teriak-teriak. Oh pilotnya aja bingung. Makanya di hari-hari gini, hubungan seorang ayah dengan Allah harus dekat. Takwanya ayah kepada Allah harus bagus. Harus belajar, harus mengkaji. Kan slogannya bekerja di rumah, belajar di rumah. Kan begitu ya. Jangan fisiknya di rumah cuman kerja doang, belajarnya nggak ada. Ini belajarnya harus jelas. Kenapa Imam Nawawi benar-benar bisa bertahan? Kondisi susah. Al-Imam Suyuti itu mengatakan, Imam Nawawi itu makan sehari sekali. Di waktu malam, sarapan nggak makan, bro. Makan siang nggak ada, Imam Nawawi. Makan sarapan nggak ada, makan siang nggak ada. Makan di malam hari. Kok bisa bertahan itu loh? Itu setelah taufik dari Allah, gemblengan siapa? Mungkinkah ayah yang memanjakan atau kakek nenek yang memanjakan cucunya bisa mencetak orang seperti itu? Ya nggak mungkin. Nanti ketika dewasa cengeng nih anak. Kenapa? Semua disupport, support. Semuanya tentang keinginan anak. Anak mau apa dikasih, anak mau ini dikasih, anak mau ini dikasih. Loh hidup kan nggak hanya di atas. Nanti begitu di bawah, terus orang tuanya nggak ada, kakek neneknya nggak ada, wah hancur nih anak. Oh mentalnya nggak pernah dikasih. Kenapa Imam Nawawi bisa begitu? Kenapa bisa setelah taufik dari Allah kok bisa cinta banget sama ilmu? Kan bayangin kalau misalnya Imam Nawawi punya kecintaan kepada ilmu seperti yang beliau tunjukkan di usia 10 tahun tadi, tapi nggak disupport sama ayahnya, kira-kira jadi apa? Ya cuma jadi pedagang, cuman buka toko kelontong. Kak lagi baca Quran nih di tokonya. Kan tadi kita kan Imam Nawawi kan seneng banget Quran. Kata ayahnya, baca terus tuh Quran. Emangnya tuh Quran bisa buat kita kaya? Udah tutup Quran, kerja nih, tolongin babe. Gitu. Akhirnya kerja. Tuh layanin tuh pembeli. Itu pelanggan setia kita tuh. Dia datang udah datang udah lama datang, kok nggak dilayanin sama kamu? Padahal datang baru 3 detik yang lalu. Itu coba antar beras ke sana. Udah nganter. Sekarang urus tuh di gudang, beres-beres. Pokoknya anaknya nggak dikasih kesempatan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, belajar Al-Quranul Karim. Kira-kira jadi apa nih Imam Nawawi? Apakah jadi Imam Nawawi? Enggak.
Mungkin jadi Yahya si penjual kelontong. Kenapa? Karena nggak didukung. Kalau misalnya ayahnya nggak bawa ke Damaskus, suruh masuk ke madrasah Rawahiyah, kira-kira Imam Nawawi jadi apa? Nggak, udah ngapain belajar agama? Belajar agama tuh nggak ada duitnya, nggak ada fulusnya. Udah, mendingan lo nih bantu kita di toko. Ini toko yang ngasilin fulus. Kan begitu di banyak orang tuh. Kalau kita pakai bahasa kita, udah ngapain? Buang-buang waktu aja. Nah kita lanjutin toko papa nih. Nanti kita jalan-jalan. Kita beli rumah, kita beli mobil segala macam. Oh, rusak. Walaupun bakat sebesar apapun, kalau nggak didukung orang tua ya rusak semuanya. Makanya saudaraku yang Allah muliakan, kita harus siap jadi seorang ayah. Jangan sampai kita jadi ayah cuman gara-gara istri kita melahirkan, titik. Ngerti enggak? Tahu arah enggak tahu? Kok bisa jadi ayah? Ya bini gue lahiran kemarin. Udah gitu aja. Iya, subhanallah. Dan gak ada kata terlambat, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Dan di sisi lain, bagi saudariku yang wanita, yang sudah punya anak, atau yang belum punya anak, atau yang masih jomblo atau belum menikah, bagi yang sudah punya anak, dukung suami kita untuk jadi ayah. Kasih masukan. Minta beliau mimpin kita semua. Dan jangan galak-galak sama suami. Kamu nih gak becus jadi bapak. Berantakan semua nanti. Berantakan. Terus introspeksi diri. Jangan nyalain suami ketika suami belum bisa jadi ayah yang benar. Habis suami kuning gak bisa jadi ayah yang benar. Lo yang milih siapa? Aku sih. Ya udah, evaluasi diri. Dan bisa jadi karena dosa-dosa kita juga. Dan bukan bisa jadi, Allah kan katakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian tuh. Asy-Syura ayat 30. Coba introspeksi. Apalagi nyalahin suami depan anak-anak, itu nggak benar. Itu bikin berantakan aja kondisi. Ini yang harus ditanamkan. Bagi yang belum punya anak, persiapan. Ini mungkin hikmah. Allah belum kasih kita anak. Karena mungkin Allah tahu kita nggak siap. Kita belum tahu ilmunya. Jadi belajar. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih berdua aja. Karena nggak mudah. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan mayoritas anak durhaka itu karena orang tua. Mayoritas, kata beliau. Mayoritas anak durhaka itu karena orang tua. Dan orang tuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang lahir itu lahir di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawidani. Orang tuanya bikin dia Yahudi, au yunasirani, atau menjadikan Nasrani, au yumajisani, atau jadikan Majusi. Awalnya ini baik nih anak, kata Allah. Fitrah. Siap menerima kebenaran. Di antara makna fitrah dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ruhaili, siap menerima kebenaran. Terus yang membuat melenceng apa?
Yang membuat dia jadi ahli dunia, ya orang tuanya. Enggak, ini anakku ini anak baik Ustadz, cuma nih gara-gara salah pergaulan, akhirnya dia ngedrugs, pakai obat-obat terlarang. Iya, yang nawarin itu bandar, tapi serangan bandar tidak akan masuk ke hatinya kalau orang tuanya membangun benteng yang kokoh, yang bernama iman, yang bernama tauhid, yang bernama nama-nama dan sifat-sifat Allah, sehingga anak itu selalu muraqabatillah. Dan bagi saudariku yang belum menikah, carilah suami yang bisa jadi ayah, yang bisa jadi pemimpin. Jangan hanya terpukau dengan ketampanan atau harta, walaupun ketampanan dan harta diperhitungkan di dalam agama, jelas adanya syarat nazar dan lain sebagainya, dan dijelaskan para ulama, laki-laki punya fitrah suka dengan wanita secara fisik, wanita juga secara fitrah suka dengan laki-laki secara fisik. Tapi jangan hanya itu. Kalau kita ingin bahagia, cari yang punya kemampuan memimpin, yang punya mental memimpin kita dan anak-anak kita. Ngerti konsep, bukan galak, ngerti konsep, ngerti pola, ngerti peta, ini mau dibawa kemana. Seperti ayahnya Imam Nawawi, tahu Quran, lalu dibawa ke Damaskus, ketemu dengan ulama besar, seperti Al-Imam Ishaq, dan nanti kita akan jelaskan. Ini kuncinya. Kalau ini berantakan, Riyadhus Shalihin kemungkinan nggak pernah ada. Dan Allah yang lebih tahu tentu saja. Tapi ini kan mata rantainya. Dan jangan kasih makanan yang haram, ini penting. Ayahnya Imam Nawawi itu kasih makanan yang halal, yang halal, yang halal. Selalu support. Karena pengaruh. Dan ini perlu kita tekankan, apalagi kondisi susah begini. Kondisi normal aja, kita udah punya kaedah yang haram aja susah, Ustadz, apalagi yang halal. Yang haram susah sekarang. Itu kondisi normal. Sebelum PSBB atau segala macam. Apalagi sekarang, jangan. Kalau ingin keberkahan, ingin punya anak yang baik, jangan kasih yang haram. Ada pengaruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 ya. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik, yang halal, dan beramal solehlah. Beramal solehlah. Ini dua perintah yang Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 ini. Makan yang baik dan beramal soleh. Kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir, ada hubungannya antara makanan yang halal dan kualitas dan kuantitas amal ibadah seseorang. Nah, ayahnya Imam Nawawi ini kuat dalam masalah ini. Masya Allah. Nah, ketika anak kita bandel segala macam, coba evaluasi, kita kasih makan apa tuh anak. Makanya walaupun kondisi seperti ini, jangan pernah ngelihat pintu yang haram. Jangan pernah. Yakin sama Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan bebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan yang halal pasti Allah sudah siapkan buat kita. Ya sama. Ketika misalnya sebuah negara menyiapkan strategi lockdown total misalnya, itu mereka harus siapkan. Kalau tadi lockdown, kita harus suplai semua makanan warga kita, kan begitu.
Nah sama, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih takdir nih. Allah kasih takdir berat. Pasti Allah sudah hitungkan semua. Udah persiapkan semua. Ini pintu-pintu yang halal mana? Asal kita mau berusaha, mau berjuang. Dan ingat, perbaiki hubungan dengan Allah. Hati itu kepada Allah. Nabi yang mengatakan, kalau kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang perfect, tawakal yang sebenarnya, tawakal yang sejati, la razaqakum, Allah akan kasih rizki kepada kalian seperti Allah kasih rizki kepada seekor burung. Tagdu khimasan. Burung punya tabungan? Enggak kan? Burung punya kulkas? Enggak juga. Burung keluar, kata Nabi, pagi hari dalam perut lapar, dan pulang di sore hari dalam perut kenyang, dan bisa kasih makanan ke anak-anaknya. Yang jadi masalah, sudahkah kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal?